Selamat pagi, siang, dan malam, rekan-rekan sekalian. Saya akan menunjukkan lokasi dari ruang server tempat saya kerja. Inilah meja kerja saya. Saya punya 2 PC. Kita masuk ke ruang server. Ya, seperti biasa, seperti ini. Oke. Agak berantakan ya untuk kabel-kabelnya, tapi saya ingin menunjukkan bahwa ini adalah settingan yang ada di ruang server saya. Ini adalah modem-modem yang ada dari beberapa provider, ada 1, 2, 3, 4. Satu lagi di sana dari FiberNet. Nah, ini adalah yang masuk ke beberapa switch. Yang ini adalah switch utama. Pertama dari sini dulu. Ini adalah PFSense. Jadi ada 3 masukan internet 1, 2, 3, kemudian keluaran 1, 2, 3, 1 untuk server, 2 untuk user, dan 3 untuk access point. Dari user kita masuk ke sini dan dibagi-bagi masuk ke tiap-tiap ruangan. Kemudian untuk AP, access point untuk Ubiquiti, ini saya masukin di sini. Dan untuk akses server kita masukin di sini. Ada beberapa server yang ada di tempat saya. Oke. Ini yang lain hanya sebagai pembagi aja. Ada yang tidak berfungsi juga. Nanti akan saya copot. Ini juga tidak berfungsi karena nggak ada yang isi. Sudah saya sebar ke masing-masing switch yang ada di sini. Oke. Saya punya beberapa IP public yang dipakai dari provider. Satu saya masukin sini untuk IP 1, kemudian satu lagi saya masukkan ke VLAN saya ini, Cisco, jadi 1 untuk IN. Nah, keluarannya agak banyak, jadi saya punya sekitar 5 IP public yang bisa dipakai. Ini saya bagi-bagi ke Mikrotik 1, kemudian Mikrotik 2, kemudian ini adalah TP-Link, ini TP-Link juga. Satu lagi saya pakai di komputer saya. Oke, ini untuk server saya akan tunjukkan juga. Ini adalah server saya. Servernya pakai EPC. Untuk UPS-nya. Nah, ini ada 2 server yang kita punya. Satu di IP 250, satu lagi di IP 251. IP 250 ini mereknya Asus. Kekuatannya RAM 125 GB, kemudian untuk kapasitinya ada sekitar 20 tera. Speed yang ini sama 125 GB untuk RAM, kemudian 20 tera untuk kapasitas harddisknya. Harddisknya menggunakan harddisk SAS. Ini ada 3 bay, 1 masih belum on. Yang ini 4 bay. Nah, untuk yang server 1 ini saya isi dengan Proxmox. Dalam Proxmox ini di PC 1 ada aplikasi finance accounting, kemudian aplikasi ERP, terus web server, apalagi ya. Dan beberapa emang ada dikhususkan untuk aplikasi finance accounting. Untuk server kedua, ini saya isi Zimbra untuk manajemen email. Kemudian juga ada file sharing pakai Zentile. Kemudian ada beberapa lagi sistem-sistem yang saya simpan di sini. Dari 2 server ini kita backup dengan
Synology. Saya punya 2, 3, 4, sebetulnya 5B, cuma satu lagi ini lagi off. Mungkin harddisknya lagi error, nanti kita cek. Ini satu B-nya isinya ada 8, ada 10, 8, 10, 8, 10. Jadi mungkin ya sekitar 36 sampai 38 tera ini di satu Synology ini. Jadi saya buatkan backup otomatis setiap akhir pekan. Jadi setiap akhir pekan ini seluruh isi yang ada di sini akan dimasukkan ke dalam Synology ini. Jadi apabila terjadi sesuatu crash di server ini, saya bisa langsung otomatis restore ke server ini. Nah, gitu kawan-kawan. Selain server-server ini kan server branded ya, saya juga punya server beberapa yang rakitan. Ya, ini sih server rakitan dari saya sendiri. Ini isinya Proxmox juga. Ini isinya Proxmox juga. Jadi memang saya khususkan semuanya pakai Proxmox biar manajernya lebih enak di tempat saya tadi di meja saya. Ini coba kita lihat. Nah, ini salah satu server Proxmox saya. Ada 3, 4 sama yang di atas. Nah, untuk manajemennya saya pakai Aten untuk manajemen konsolnya. Jadi saya tidak usah cabut colok monitor dan keyboard. Jadi bisa pindahkan ke sini. Contohnya kayak gini. Ini lagi nggak nyala. Ini salah satu server juga, cuman ini lagi saya develop belum selesai. Ini Lenovo System X 3250. RAM-nya sementara sih masih 4 kali 4, jadi hanya 16 GB. Sayang sih sebetulnya, cuman baru ada itu yang bisa saya pakai untuk RAM-nya. Nah, selain dari server-server yang ada di tempat saya, ini juga penting ya kawan-kawan, rekan-rekan sekalian, untuk manajemen AC di tempat kalian punya server. Jadi saya punya 2 AC running jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Nah, yang ini running jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Jadi dia akan switch setiap 1 hari sekali. Nah, ini adalah alatnya. Jadi alat ini akan memutus arus dan menyambungkan arus AC di server kita. Baiklah, mungkin itulah yang bisa saya bagikan. Hari ini mungkin ya masih berantakan. Malu masih sendiri di ruangan saya. Ini ada HP untuk begitu. Baiklah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kalau mau komen-komen silakan. Mau bantu betulin boleh. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Semoga video saya ini bermanfaat.